Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa saudara sampai hari ini di pertengahan tahun 2023. Tanpa terasa kita ada di bulan Juni dan saya percaya kita semua tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Materi Triparti bulan Juni tahun 2023 di minggu yang pertama dengan tema mengenal Tuhan dengan membangun komunitas yang benar. Nats yang kita akan renungkan adalah dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya ulang sekali lagi, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan ayat rujukannya adalah dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara, mengenal Tuhan bukan hanya bicara tentang visi atau misi dari gereja. Mengenal Tuhan sebetulnya harus menjadi gaya hidup kita. Kenapa? Karena dengan kita mengenal Tuhan, kita akan tahu rancangan Tuhan. Dengan kita mengenal Tuhan, maka kita akan tahu rencana Tuhan. Dengan kita mengenal Tuhan, maka kita akan tahu masa depan apa yang Tuhan sedang rencanakan dalam kehidupan kita. Nah, untuk proses mengenal Tuhan, memang ini sebuah hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena ini pasti akan bertolak belakang dengan kedagingan kita. Untuk mengenal Tuhan dibutuhkan sebuah proses di mana kita membangun saat teduh, baca Alkitab, berdoa, setia dalam ibadah, melayani, dan itu menjadi bagian kunci sehingga akhirnya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sama seperti dalam hubungan suami istri atau orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Tidak bisa hanya sekedar ada dalam sebuah rumah. Orang tua dan anak, anak dan orang tua atau suami dan istri harus ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik, menyapa, bahkan memberikan support satu sama lain. Dalam sebuah komunitas, maka akan terjadi sebuah pengenalan yang ideal. Sama dalam keluarga, ketika keluarga itu ideal, maka akan saling mengenal satu dengan yang lain. Tidak ada kecurigaan, tidak ada hal yang meragukan, sehingga mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Sama dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan, tapi kita tidak mengenal orang-orang di sekitar kita, orang-orang percaya dalam komunitas kita. Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup sendirian. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, di mana kita harus berinteraksi. Seperti firman Tuhan mengatakan dalam kitab Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di mana kita harus saling menajamkan untuk menjadi makin lebih baik, mendukung, mendoakan, mendorong, bahkan memberi support yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah mengapa mengenal Tuhan dengan membangun komunitas yang benar? Yang pertama, sebab Yesus selalu hadir dalam komunitas. Perhatikan ayat yang kita baca tadi. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan bahwa Yesus selalu hadir dalam sebuah komunitas. Memang tidak masalah ketika kita berdoa sendirian, Tuhan pasti datang. Tapi saudara, ada keindahan, ada sebuah hal yang menyenangkan kalau kita itu berdoa, atau mungkin kita fellowship, atau kita itu bisa membangun sebuah komunitas secara bersama-sama. Dan firman Tuhan berkata, aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, saya percaya kalau Tuhan hadir pasti membawa dampak. Komunitas yang benar pasti Tuhan hadir. Itu sebabnya kenapa komunitasnya harus benar. Sebab tidak mungkin Tuhan hadir pada komunitas yang salah. Tuhan hadir pada komunitas yang tidak benar. Komunitas yang menggosip, komunitas yang iri hati, komunitas yang penuh dengan kekecewaan. Tuhan pasti hadir pada komunitas yang saling membangun. Dan disitulah Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, pasti ada perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan setiap orang yang ada dalam komunitas itu. Yang kedua, mengapa harus mengenal Tuhan dengan membangun komunitas yang benar? Karena hidup harus dalam sebuah mentoring. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah hubungan yang baik. Ada mentoring. Apa itu mentoring? Mentoring adalah pendampingan kepada seseorang untuk dia bisa menjadi lebih dewasa.
2-3 orang itu akan terjadi sebuah hubungan pemuritan yang terbaik, sebuah mentoring yang terbaik. Sebab kalau sendirian itu tidak namanya mentoring, karena mentoring membutuhkan orang. Seperti Paulus, dia mementor Timotius. Kenapa Timotius bisa menjadi orang yang luar biasa? Padahal mungkin latar belakangnya tidak terlalu baik-baik saja. Papanya tidak percaya Tuhan, tapi Timotius bisa menjadi orang yang luar biasa. Timotius bisa menjadi gembala Efesus karena dia dimentor, didampingi, sehingga dia bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, melayani luar biasa, rela berkorban, bahkan menjadi gembala yang luar biasa. Saudara, ketika kita ada dalam komunitas, berarti kita sedang membuka hati kita untuk siap dimentor, untuk siap didampingi, untuk siap diarahkan, untuk siap dinasehati. Memang rasanya tidak nyaman ketika kita harus dinasehati, ketika kita harus diarahkan. Tapi saudara, justru itu yang membuat kita akan selamat. Kita akan menikmati sebuah tuntunan kehidupan. Seperti kereta api, kalau dia mau baik-baik saja, perjalanan mau oke, dia harus ada di dalam rel. Ketika dia tidak di dalam rel, ketika dia di luar rel, maka kereta api itu akan problem. Sama dengan kehidupan kita. Teman-teman kita sebetulnya adalah bagian yang mendampingi untuk kita bertumbuh. Saya pernah sampaikan khotbah tentang sahabat bertumbuh, di mana kita harus punya orang-orang yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita lebih maju. Firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. 2-3 tali lebih baik daripada 1 tali. Kenapa? Karena ketika yang satu jatuh, yang satu bisa menguatkan. Kalau yang satunya lagi jatuh, yang satu bisa mendukung. Jadi hari ini, saudara, saya mendorong seluruh jemaat Ebenezer dan Sion, mari bangun sebuah komunitas di mana kita saling mementor, kita saling mendampingi, saling mengasah, saling mendorong, saling mendukung, sehingga kita bisa mencapai pada puncak kemuliaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan pesan yang saya harus sampaikan adalah setiap orang percaya harus hidup dalam sebuah komunitas yang benar supaya terjadi mentoring yang mendewasakan. Kalau saudara mengikuti janji Tuhan dalam Mazmur 133, Tuhan akan memerintahkan berkat, berkelimpahan. Tapi kalau saudara kita tidak dalam komunitas, maka kita tidak ada tuntunan. Kita seperti orang yang gak ada arah, dan itu tidak baik dalam kerohanian kita. Ada 2 pertanyaan yang nanti bisa di-sharingkan. Yang pertama, sharingkan bagaimana kita bisa konsisten hidup dalam sebuah komunitas seperti di Triparty. Bagaimana tiap minggu kita bisa Triparty, bukan hanya hari Jumat, tapi setiap hari kita ada dalam Triparty, komunitas yang saling membangun. Yang kedua, saudara bisa sharingkan apa yang Anda dapatkan dalam setiap komunitas yang benar. Mungkin dalam komisi, mungkin dalam Triparty, mungkin di dalam pelayanan. Apa yang saudara dapatkan? Nah, ketaatannya, mari coba cari 2 atau 3 orang yang belum ada dalam komunitas saudara. Ajak dia dalam komunitas untuk bertumbuh bersama-sama. Kemudian pokok-pokok doa ada 3 hal. Yang pertama, mari doakan gereja kita supaya Tuhan bekerja secara luar biasa. Doakan juga yang kedua, bangsa dan negara. Dan yang terakhir, mari doakan leadership camp yang akan dilaksanakan 28-29 Juni supaya Tuhan memperlengkapi kita semua. Jangan lupa juga berdoa berkat untuk semua yang hadir dan rumah yang digunakan supaya Tuhan bekerja. Terima kasih. Selamat Triparty, tetap semangat, raih mimpi bersama dengan Tuhan. Selamat fellowship dalam komunitas saudara. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam worship.